Shalom, jemaat yang selalu dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya bahwa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jemaat semuanya berada dengan segala baik, sehat walafiat, penuh sukacita, walaupun wabah corona masih menerpa hidup ini. Kita percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Sebelumnya marilah kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu, ya Allah Tuhan kami. Betapa kami rindu mendengar sabdamu yang datang menyapa kami. Kami mohon, kuduskanlah hati kami, sucikan akal dan pikiran kami, agar kami mengerti sabdamu. Urapilah hambamu, agar layak menyampaikan kabar sukacita ini yang menuntun, menguatkan, dan mengubah kehidupan kami agar berkenan kepadamu. Amin. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf, kecuali ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebahagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku.
engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benjamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini kita masih menerapkan sistem work from home. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Oleh karena virus corona ini belum juga mereda. Ada kata bijak yang mengatakan begini: rumah adalah tempat bagi setiap orang untuk hidup bagi Tuhan dan bagi sesamanya. Artinya, rumah adalah tempat di mana keluarga bisa berjumpa dengan Tuhan, melayani Tuhan dalam bentuk ibadah dan doa, tapi juga tempat di mana seluruh keluarga bisa berkumpul, saling mengasihi, saling menopang, saling membangun, saling memberikan yang terbaik. Di minggu yang kedua bulan Mei ini, Gereja Protestan Maluku mengajak kita untuk bergumul dengan tema keluarga yang merawat cinta kasih dan kesetiaan. Satu hal yang perlu kita sadari, bahwa perkembangan zaman dan tantangan zaman terkadang membuat suasana kehidupan keluarga berjalan tidak harmonis sebagaimana seharusnya. Sengaja atau tidak, terkadang yang satu melukai hati dan perasaan yang lain oleh karena merasa tersinggung, merasa tersaingi, cemburu, dan alasan-alasan lain, sehingga menimbulkan kebencian, permusuhan, bahkan pembunuhan. Menjalani kehidupan seperti ini tentu sangat tidak menyenangkan. Saat ini jemaat, kita akan belajar dari seorang tokoh yang sangat dikenal, yakni Yusuf. Tokoh yang mampu memulihkan hubungan kakak beradik yang terputus akibat dendam dan kebencian. Dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 50 ayat 26 menjelaskan secara detail tentang sosok Yusuf dengan dinamika kehidupannya.
Singkatnya jemaat, Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi ayahnya Yakub, dan oleh karena itu dia mendapat perlakuan yang sangat istimewa. Saudara-saudaranya cemburu dan sangat membencinya. Lalu mereka merencanakan kematiannya, kecuali Ruben, kakak tersulung. Dialah yang melindungi Yusuf dari kematian dengan cara membuang dia dalam sebuah sumur. Tetapi Yehuda, dia memprovokasi saudara-saudaranya dan mengusulkan agar Yusuf dijual kepada seorang saudagar. Dan oleh saudagar itu Yusuf dibawa ke Mesir. Di Mesir dia melayani sebagai budak di rumah Potifar. Karena fitnahan istri Potifar, Yusuf kemudian digiring ke penjara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kita melihat betapa tangan Tuhan terus menuntun Yusuf dari peristiwa demi peristiwa yang ia alami, sampai akhirnya dia menduduki sebuah posisi penting dalam pemerintahan. Karena kebijaksanaannya, ia dapat mengatasi kelaparan yang saat itu sementara melanda Mesir dan negeri-negeri sekitarnya. Oleh sebab itu, masyarakat sekitar termasuk Kanaan datang membanjiri Mesir untuk membeli bahan makanan, termasuk diantaranya adalah saudara-saudaranya sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kejadian 45 ayat 1-15 menceritakan tentang perjumpaan Yusuf dan proses pemulihan yang terjadi antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Di awal bacaan tadi dijelaskan bahwa Yusuf menyuruh semua orang meninggalkan ruangan itu, sehingga yang tersisa hanya dia dan saudara-saudaranya. Yusuf ingin sekali menyelesaikan persoalan keluarga ini di dalam keluarga tanpa melibatkan orang Mesir. Dia tahu bahwa kakak-kakaknya, saudara-saudaranya pasti merasa bersalah dan takut. Dan Yusuf menghargai sangat perasaan mereka. Oleh sebab itu, ia tidak mau mempermalukan mereka di hadapan orang Mesir dan pegawai-pegawainya. Dari bagian ini ada pembelajaran yang menarik yang dapat kita petik. Saudaraku yang terkasih, jika kita memperhatikan sekarang ini, orang dengan begitu mudah dan tidak merasa malu membicarakan persoalan-persoalan pribadi, persoalan-persoalan keluarga secara terbuka di media sosial. Sehingga masalah yang seharusnya menjadi konsumsi suami dan istri, konsumsi keluarga, telah menjadi konsumsi publik. Memang media sosial tidak selalu buruk, tidak selalu negatif. Tetapi tidak semua hal harus kita posting di situ. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan sikap yang arif dalam memanfaatkan media sosial. Karena itu, mari kita belajar
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keluarga di dalam keluarga sendiri. Tuhan Yesus memberikan petunjuk kepada kita dalam firman-Nya. Ia berkata, bila saudaramu melakukan kesalahan, datangilah dia, temuilah dia, nasihatilah dia, dan selesaikanlah masalahnya di bawah 4 mata, agar dia tidak dipermalukan di hadapan banyak orang. Matius pasal 18 ayat 15. Selanjutnya, saudara jemaat, berhadapan dengan saudara-saudaranya, Yusuf tidak dapat menahan emosinya. Akhirnya ia menangis dengan suara yang sekeras-kerasnya. Seorang Yusuf, penguasa Mesir, menangis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, laki-laki itu biasanya diidentikan dengan kekuatan. Jadi ketika seorang laki-laki menangis, itu berarti dia menunjukkan kelemahannya. Dan karena itu memang jarang kita melihat laki-laki menangis. Tetapi air mata Yusuf bukan air mata kelemahan, tapi justru sebaliknya, air mata kekuatan. Ya, air mata kekuatan. Karena dia sanggup merendahkan dirinya. Dia mampu berprakarsa untuk memulihkan hubungan keluarganya, sekalipun ia berada pada posisi sebagai korban, tidak bersalah. Disitulah letak kekuatannya. Air mata Yusuf bukan saja air mata kekuatan, tapi juga air mata ketulusan yang penuh kasih sayang terhadap saudara-saudaranya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih sayang Yusuf terhadap saudara-saudaranya juga melambangkan kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang kembali datang kepadanya dengan penuh penyesalan, sama seperti kasih sang bapa kepada anak yang terhilang. Selanjutnya jemaat, Yusuf memperkenalkan dirinya. Ini aku, Yusuf. Dan untuk lebih meyakinkan saudara-saudaranya, ia mengulang kembali dengan ketegasan. Ini aku, Yusuf saudaramu yang telah kamu jual di Mesir. Bagaimana reaksi mereka? Semuanya diam, gemetar karena takut. Tetapi Yusuf menyejukkan suasana itu. Dia memanggil mereka dengan suara yang ramah dan mengajak mereka untuk mendekat. Yusuf sendiri mengambil prakarsa untuk mendekatkan saudara-saudaranya dengan dirinya. Dan ini cara Yusuf merawat cinta kasih dalam kehidupan orang bersaudara. Hari ini juga Yusuf mengajak kita semua untuk menjadi orang-orang yang dapat berprakarsa sama seperti Yusuf. Berprakarsa untuk menopang terpeliharanya hubungan-hubungan keluarga. Berprakarsa untuk menopang terpulihkannya hubungan-hubungan pertemanan, hubungan-hubungan kerja yang oleh karena satu dan lain hal
menjadi terganggu. Sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, saya yakin bahwa kita semua bisa melakukannya, tentu dengan pertolongan Tuhan. Sebab itu marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu menghadirkan kesejukan, yang selalu menghadirkan damai dan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena kasih-Nya, Yusuf mengajak saudara-saudaranya untuk tidak bersusah hati dan menyesali diri. Janganlah kamu bersusah hati dan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat kelima. Ungkapan yang senada dengan nats ini juga diucapkan Yusuf sebanyak 2 kali pada ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Ini sebuah pernyataan ketulusan hati Yusuf dalam menyelesaikan masa lalunya. Dia tidak marah, dia tidak mendendam, tidak ada kebencian dalam dirinya. Dan ini sebuah pelajaran yang berarti bagi kita. Yusuf mengajarkan kepada kita konsep pengampunan dan pemulihan keluarga secara tulus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sering mengatakan, saya sudah mengasihi dia. Tapi dalam hati kita masih menyimpan dendam. Di depan kita senyum-senyum, tapi di belakang kita mencuap-cuap, mencaci maki. Malah kita masih tetap mengingat-ingat peristiwa-peristiwa masa lalu secara detail. Jadi kita mengampuni, tetapi kita masih menyimpan amarah dan benci. Dan ini bukan pengampunan yang sejati. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Yusuf. Mengampuni dengan tulus, tanpa menyimpan marah dan dendam. Selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, Yusuf mengaku bahwa Allah memakai semua peristiwa yang terjadi atas hidupnya untuk mendatangkan kebaikan yang berdampak besar bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi keluarga dan bagi orang lain. Sebab itu ketika dia mengalami pencapaian yang luar biasa di Mesir, dia tidak lupa diri dan tidak menikmatinya sendiri. Dia berbagi dengan sesamanya, teristimewa dengan saudara-saudaranya. Dia tidak sekedar memberi makan atau biaya hidup kepada saudara-saudaranya, melainkan dia memberi Goshen, sebuah tanah yang subur di Mesir. Disitulah mereka hidup, bekerja, berusaha, dan memperoleh kehidupan yang berkelimpahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada pembelajaran penting dari bahagian ini. Ketika kita sukses, terkadang kita lupa diri. Jangankan terhadap orang-orang yang pernah menyusahkan kita, tetapi kepada saudara kita, orang tua kita, terkadang kita melupakan mereka. Kita membiarkan mereka terpuruk dalam kekurangan dan penderitaan mereka. Saudaraku,
yang dikasihi Tuhan. Dari Yusuf kita sudah belajar banyak hal, terutama belajar tentang bagaimana mengasihi keluarga. Marilah kita mengoptimalkan peran keluarga-keluarga kita. Bukan sekedar tempat berkumpul untuk makan, untuk tidur, tetapi tempat di mana kita hidup untuk Tuhan dan sesama. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang saudara yang susah. Mereka tidak dapat berbuat banyak karena harus tinggal di rumah. Dan mereka adalah saudara kita. Mari kita peduli dengan mereka. Mari kita tebarkan kebaikan. Mari kita saling membantu, meringankan beban mereka sesuai dengan apa yang kita bisa. Kalau ada bantuan sosial, prioritaskanlah orang bersaudara yang sangat membutuhkannya. Kalau ada orang saudara yang terinfeksi virus corona, mari kita beri perhatian. Mari kita beri dukungan. Jangan kita biarkan ia merasa tersingkir. Karena virus corona ini bukan aib dan bukan juga kutukan Tuhan. Tuhan Yesus katakan, apapun yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina, kepada saudaraku yang sakit, yang miskin, yang telanjang, kamu telah melakukannya untuk aku. Dengan mata iman, marilah kita terus melangkah, memasuki hari-hari hidup kita ke depan. Dengan mata yang terus tertuju kepada Allah, kita akan melihat kebaikan-kebaikannya di setiap situasi hidup yang kita jalani. Kiranya Allah menolong kita semua melewati badai ini. Amin.